Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus sambil mohon iman. Iman yang memadai agar kita semua dituntun ke dalam pengetahuan yang benar akan Kristus dan segala kekayaannya, sehingga memandang segala sesuatu yang lain selalu dalam terang Kristus itu. Saya tertarik pada ajaran Santo Paulus kepada Timotius ketika ia berkata begini, supaya kita semua itu hanya mengikuti ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menyebut ada orang yang berlagak tahu, tetapi padahal tidak tahu apa-apa. Santo Paulus menyebut orang-orang tersebut penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, iri hati, fitnah, dan curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang kehilangan kebenaran, yang mengira agama itu suatu sumber keuntungan. Kata-kata ini sangat relevan dalam konteks kita dan masyarakat Indonesia. Ada orang-orang yang mengira agama itu suatu sumber keuntungan untuk mencari keuntungan, bahkan keuntungan material atau finansial. Orang-orang yang selalu menimbulkan suasana dengki, iri hati, fitnah, curiga, percekcokan, tidak berpikir sehat. Selalu saja di antara kita juga masyarakat, orang-orang picik semacam ini yang memecah belah. Pasti dalam perspektif iman Kristiani orang macam ini tidak dituntun oleh Roh Kudus. Sebab dalam terang iman Kristiani, Roh Kudus akan menuntun orang untuk pada suasana damai, sukacita, suasana kasih, saling memaafkan, mengampuni, saling memahami, saling menghargai. Semua hal yang membawa kita kepada semangat kebersamaan, solidaritas, tenggang rasa, empan papan. Dan ini semua dikaitkan oleh Santo Paulus. Memang iman itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Apa maksudnya Santo Paulus mengatakan kalau kita memiliki iman dengan rasa cukup? Artinya kita tidak overacting, tidak merasa kita paling benar. Kita merasa iman kita itu besar sekali sehingga merasa saya tahu segala-galanya. Justru orang macam ini berbahaya. Karena ketika orang merasa paling tahu, bahkan paling benar, orang itu bisa meremehkan orang lain. Justru iman yang disertai rasa cukup memberikan keuntungan. Lalu Santo Paulus berkata begini yang sangat menarik. Sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Ketika kita lahir di dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Dan nanti kalau kita
meninggal, kita juga tidak membawa apa-apa. Ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya seluruhnya bergantung dari Allah. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Maka iman yang memadai kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia sebagai Sang Penyelamat, sudah merupakan suatu sukacita tersendiri untuk kita, yang membuat kita lebih percaya diri untuk menghidupi tugas kita sehari-hari dengan segala suka dan duka, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Tetapi intinya, kita hanya ingin melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan ditunjukkan melalui pelayanan kita kepada sesama sambil percaya dengan penuh iman bahwa Tuhan menyelenggarakan segalanya dengan baik dan akan selalu menemani kita dalam perjuangan kita. Marilah kita sungguh-sungguh berpikir sederhana, bahwa kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar dalam arti ketika kita pergi dari dunia ini. Semangat rendah hati, semangat kemiskinan, kesederhanaan mesti tetap kita hidupi. Dan itulah wujud iman yang memadai yang kita mohon dalam adorasi ini. Kita memandang Tuhan Yesus yang juga sederhana, dalam rupa roti yang rapuh, Dia hadir dengan seluruh kemuliaannya, dengan seluruh karya penebusannya, dan siap memberikan kepada kita rahmat yang kita perlukan. Kita diundang adorasi setiap hari, sebagaimana kita membutuhkan Tuhan setiap hari. Semoga Tuhan memberikan iman yang teguh kepada kita, sambil percaya penyelenggaraannya yang selalu indah, dan membantu kita untuk terus memuliakan Dia. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.